Selamat datang di mata kuliah MA 2121 Aljabar Linear Elementer. Materi ini adalah materi pekan ke-13, segmen ketiga dari 3 segmen yang ada. Pada segmen ini kita akan belajar tentang isomorfisme. Sebelum masuk ke isomorfisme, kita lihat dulu definisi satu-satu dan pada. Misalkan V dan W ruang vektor, pemetaan linear T dari V ke W kita katakan satu-satu jika setiap dua vektor yang berbeda di V dipetakan ke dua vektor yang berbeda di W. Kemudian pemetaan linear T dari V ke W kita katakan pada jika untuk setiap Y di W di kodomain terdapat X di domain di V sehingga Y sama dengan TX. Atau pernyataan tersebut setara dengan peta T sama dengan W. Pada teorema ini kita akan melihat hubungan antara satu-satu dan pada. Jika T dari V ke W merupakan pemetaan linear, maka pernyataan berikut ekivalen, yaitu T11 jika dan hanya jika kernel T sama dengan 0. Saya tinggalkan bukti ini sebagai latihan untuk Anda. Lebih lanjut, jika dimensi V sama dengan dimensi W dan berhingga, maka dua pernyataan yang di atas tadi ekivalen dengan T pada. Jadi kalau dimensi domain sama dengan dimensi kodomain, satu-satu ekivalen dengan pada. Baik, kita akan buktikan bahwa dua pernyataan pertama ekivalen dengan pernyataan yang terakhir jika dimensi V dan dimensi W sama dan berhingga. Kita akan buktikan dari B ke C, asumsi di B itu adalah kernel T sama dengan 0. Dari sini kita dapatkan nulitas T sama dengan 0. Akibatnya dimensi V yang sama dengan rank T ditambah nulitas T akan sama dengan rank T. Nah, di sisi lain asumsi kita dimensi V sama dengan dimensi W. Jadi dimensi W sama dengan rank T. Dengan demikian peta T sama dengan W, jadi T bersifat pada. Selanjutnya kita lihat bukti dari bagian C ke bagian B. Jadi karena A dan B ekivalen, maka untuk membuktikan dari C ke A, saya bisa membuktikan dari C ke B. Asumsi di C kita punya T bersifat pada. Karena T bersifat pada, maka rank T sama dengan dimensi kodomain, yaitu dimensi dari W. Di sisi lain kita punya asumsi bahwa dimensi W sama dengan dimensi V, jadi rank T sama dengan dimensi V. Kemudian karena dimensi V berhingga, maka nulitas T sama dengan dimensi V dikurang rank T. Akibatnya sama dengan 0 dari pernyataan sebelumnya. Jadi kernel T sama dengan 0. Berikut adalah contoh pemetaan linear yang tidak satu-satu. Pemetaan linear ini bersifat tidak satu-satu. Mengapa? Perhatikan bahwa 1,1 oleh T dipetakan ke vektor 0. Jadi 1,1 merupakan anggota kernel T, artinya kernel T isinya tidak hanya vektor 0. Jadi T tidak bersifat satu-satu. Berikut adalah contoh pemetaan linear yang satu-satu. Pemetaan linear T dari ruang polinom P2 ke R3 dengan aturan pengaitan seperti ini bersifat satu-satu. Buktinya, kita ambil sembarang anggota di kernel T, misalkan Px, yaitu A0 tambah A1x ditambah A2x kuadrat. Karena Px anggota kernel T, maka Tpx sama dengan 0. Di sisi lain, aturan pengaitan T memetakan Px ke P0, P1, dan P2 seperti ini. Nah, jadi kita punya sistem persamaan linear berikut, ya, di mana A0 sama dengan 0, A0 tambah A1 tambah A2 sama dengan 0, A0 tambah 2A1 tambah 4A2 sama dengan 0, yang kalau kita cari solusinya adalah AI semuanya sama dengan 0. Dengan demikian, Px sama dengan 0. Jadi, setiap kali kita ambil anggota kernel T, kita dapatkan anggota tersebut merupakan vektor 0. Jadi kernel T sama dengan 0. Dengan demikian T bersifat satu-satu. Berikutnya kita lihat contoh pemetaan linear yang tidak pada.
Untuk yang A, pemetaan linear ini telah muncul di slide sebelumnya dan kita telah periksa bahwa pemetaan ini tidak satu-satu. Maka untuk menjawab bahwa T tidak pada, kita bisa menggunakan informasi bahwa T tidak satu-satu, kemudian perhatikan bahwa domain dari T sama dengan kodomain dari T. Jadi dimensi domain sama dengan dimensi kodomain. Kemudian dari teorema pertama, kita telah buktikan bahwa kalau dimensi dari domain sama dengan dimensi dari kodomain dan berhingga, maka T11 ekivalen dengan T pada. Nah, karena T tidak satu-satu di sini, maka T tidak pada. Untuk yang bagian B, kita belum punya informasi apakah T-nya satu-satu atau tidak. Jadi kita lihat bentuk dari peta T. Perhatikan peta T itu isinya adalah vektor-vektor di R3 yang bentuknya seperti ini. Yang kalau saya keluarkan variabel X, Y, dan Z-nya, maka kita akan lihat bahwa vektor 2, minus 6, 2, 3, 1, 13, min 1, min 5, min 9, ini membangun peta T. Kita akan periksa apakah ketiga vektor ini bebas linear. Untuk memeriksanya, kita bisa menggunakan ruang baris atau ruang kolom. Di sini saya menggunakan ruang baris. Jadi saya bentuk matriks A yang baris-barisnya adalah ketiga vektor tersebut. Kemudian lakukan operasi baris elementer hingga ditemukan posisi satu utama. Di sini kita lihat baris pertama dan baris kedua memiliki satu utama. Dengan demikian, rank A sama dengan 2. Artinya, dari ketiga vektor ini yang bebas linear itu hanya 2. Jadi, dimensi dari peta T sama dengan 2. Nah, di sisi lain, dimensi dari kodomain T itu adalah 3. Jadi, akibatnya peta T tidak sama dengan kodomain dari T. Jadi, peta T tidak sama dengan R3. Dengan demikian, T tidak bersifat pada. Berikut adalah contoh pemetaan linear yang pada. Pemetaan linear berikut merupakan pemetaan linear yang bersifat pada. Pemetaan linear ini telah muncul di slide sebelumnya dan telah kita buktikan bahwa T ini bersifat satu-satu. Selanjutnya perhatikan bahwa dimensi domain sama dengan dimensi dari kodomain yang sama dengan 3 sehingga berhingga. Nah, karena T satu-satu, maka T pada menurut teorema pertama. Sekarang kita lihat definisi isomorfisme. Pemetaan linear T dari V ke W kita sebut isomorfisme jika T bersifat satu-satu dan bersifat pada. Contoh trivial dari isomorfisme adalah operator identitas, yaitu yang memetakan setiap vektor ke dirinya sendiri. Ini merupakan isomorfisme. Kemudian contoh kedua adalah pemetaan linear T dari P2 ke R3 dengan aturan pengaitan seperti ini. Tadi kita sudah periksa bahwa pemetaan linear ini bersifat satu-satu dan pada. Teorema berikut merupakan salah satu hasil terpenting di aljabar linear. Setiap ruang vektor berdimensi n isomorfik dengan Rn. Jadi untuk setiap V ruang vektor berdimensi n, selalu ada isomorfisme dari V ke Rn. Buktinya sebagai berikut. Misalkan V ruang vektor berdimensi n, kemudian karena setiap ruang vektor memiliki basis dan dimensi dari V sama dengan n, maka kita bisa memisalkan B1 sampai dengan Bn merupakan basis untuk V. Lalu definisikan pengaitan T dari V ke Rn, di mana BI dipetakan ke EI dan alfa 1 B1 dijumlahkan sampai dengan alfa n Bn, ini dipetakan ke alfa 1 sampai dengan alfa n. Anda bisa periksa bahwa pemetaan T ini, bahwa aturan pengaitan T ini merupakan pemetaan linear. Selanjutnya kita akan periksa apakah T bersifat satu-satu. Kita ambil sembarang anggota kernel T, misalkan X. Karena X anggota V dan B1 sampai dengan Bn adalah basis untuk V, maka X bisa ditulis sebagai kombinasi linear dari B1 sampai dengan Bn. Misalkan kombinasi linearnya seperti ini untuk suatu beta I skalar.
Kemudian karena X merupakan anggota kernel T, maka Tx sama dengan 0. Di sisi lain, aturan pengaitan T mengakibatkan Tx sama dengan beta 1, beta 2, dan seterusnya sampai dengan beta n. Jadi kita dapatkan beta I sama dengan 0. Akibatnya X sama dengan 0. Dengan demikian, kernel T sama dengan 0. Jadi benar bahwa T bersifat 1,1. Nah, karena T 1,1 dan dimensi V sama dengan dimensi Rn dan berhingga, maka T bersifat pada. Jadi T merupakan isomorfisme sehingga V isomorfik dengan Rn. Sebagai latihan, saya berikan 4 soal untuk Anda. Silakan dikerjakan. Selamat belajar dan sampai bertemu di video berikutnya.